Masih setia dengan Sibok TV. Kali ini kita akan membahas kisah film terbaru ya guys. Penasaran kan? Oke, langsung saja pada alur ceritanya. Film dimulai dengan telah berbaurnya manusia dengan hewan prasejarah yaitu dinosaurus. Di sebuah tempat fasilitas ilegal, Zia Rodriguez dan Wub serta Claire sedang mencoba membebaskan bayi dinosaurus di tempat itu. Sekelompok tentara mengetahui keberadaan mereka di tempat itu. Mereka lalu melepaskan tembakan setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan jarak dekat. Mereka meminta kepada para penyusup untuk segera menyerahkan diri. Setelah mereka berhasil meloloskan diri dari tempat itu, Wub dan Rodriguez mengatakan bahwa mereka tak akan lagi ikut dalam pencarian selanjutnya. Dr. Ellie dan Grant bisa sampai ke tempat penelitian biosin karena Dr. Ellie mencurigai adanya penelitian semacam spesies serangga di tempat itu. Ia yakin biosin dijadikan tempat penelitian karena di sana dulu Dr. Ellie menanam sebuah tanaman bisa dijadikan sarang hewan itu. Dr. Ellie ingin menemukan bukti-bukti mengenai hal itu dan bertekad akan membawa perusahaan itu ke pengadilan. Ellie lalu merekrut Grant untuk melakukan misi mata-mata bersamanya. Misi saat ini menjadi incaran dari sebuah perusahaan besar yang bernama Biosin. Biosin saat ini tengah mengembangkan genetik baru pada hewan prasejarah. Mereka juga mencoba untuk memonopoli pasokan makanan dunia dengan menciptakan serangga yang tak bisa dibunuh. Proyek ini dirancang dan dikerjakan oleh Dr. Henry Wu. Biosin sendiri saat ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Santos. Dia ingin masyarakat dunia berpikir bahwa mereka saat ini sedang mengembangkan obat suatu penyakit. Sementara ia sendiri akan mengembangbiakan serangga Dr. Wu untuk menghancurkan peternakan. Santos ternyata juga berencana untuk menculik bayi Raptor Bloom dan Macy. Bayi Raptor yang dilahirkan Blue saat ini dinamai dengan Beta. Penculikan ini sebenarnya adalah saran dari Dr. Wu sendiri. Sementara ia sendiri mempunyai penyesalan yang dalam yaitu telah menciptakan spesies serangga yang tak bisa untuk dibunuh. Ia lalu berpikir bahwa untuk menghancurkan semua itu dibutuhkan sebuah spesies baru lagi. Tapi pengembangan ini nanti akan membuka rahasia mengenai Macy. Macy sendiri sebenarnya adalah tiruan dari Charlotte Lockwood. Kebanyakan orang mengira jika Macy diciptakan dari laboratorium waktu itu. Tapi Dr. Wu menjelaskan bahwa Charlotte bisa hamil sendiri menggunakan alat sains yang dipakai di Taman Suaka dulu. Hal ini bisa dibuktikan pada Blue yang bisa melahirkan Beta meski ia tak pernah kawin dengan raptor jantan. Awalnya Macy sangat kesulitan dan merasa kesepian harus menjalani hari-hari di kabin Owen. Owen dan Claire saat ini sedang menjalani kehidupan yang normal. Mereka sangat menikmati peran sebagai orang tua dari Macy. Mereka selalu berpesan pada putrinya untuk selalu berhati-hati dan menjauhi peradaban dunia luar. Macy benar-benar merasa terpenjara dan merindukan kebebasannya di dunia luar. Hingga suatu saat tentara Biosin menyerbu kabin Owen dan berhasil menculik Macy dan Beta. Owen berjanji pada Blue bahwa dia akan mendapatkan Beta kembali. Kali ini Owen memutuskan akan menyusup ke dalam Biosin. Terlepas dari kekurangan Claire dalam hal militer, ia memaksakan diri untuk ikut dalam misi itu. Ia saat ini merasa Macy adalah putri kandungnya sendiri. Mereka terlebih dulu melakukan perjalanan ke Malta. Di sana ia menemui Bri dan memintanya untuk ikut bergabung. Bri adalah seorang intelijen Perancis yang melakukan penyamaran untuk menyelidiki pemilik Biosin. Sudah lama ia mencurigai adanya kegiatan ilegal di tempat itu. Targetnya adalah Santos dan operasional lapangan yang diketuai oleh Rain Delachor. Santos menggunakan alat yang sama dalam mengendalikan Indoraptor. Ia selalu memaksa Antociraptor untuk membunuh manusia dengan perintahnya. Owen dan teman-teman mulai mencari informasi mengenai mereka saat ini. Akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa Macy dan Beta ditawan di Taman Suaka Jurassic yang dikelola oleh Claire. Santos.
Terjadilah aksi kejar-kejaran yang seru saat itu. Sampai akhirnya Owen dan Claire diselamatkan oleh mantan pilot angkatan udara yang bernama Kayla Watt. Kenyataannya Biosyn telah melakukan pelanggaran di tempat cagar alam itu. Alih-alih mereka menjaga keberlangsungan hewan purba, justru mereka mengembangkan teknologi canggih yang mampu menyisipkan signal ke otak dinosaurus. Ini semula digunakan untuk mengontrol kemampuan dan mengawasi jarak pergi mereka. Mereka juga mempunyai teknologi canggih lainnya, yaitu membatasi wilayah udara Pterosaurus. Sehingga hewan prasejarah itu tak mampu terbang terlalu tinggi dan lebih jauh dari komplek penelitian. Perbedaan lainnya ialah dinosaurus di Biosyn tidak dipamerkan seperti habitat dinosaurus lain yang ada di Taman Suaka. Mereka dikembangbiakan dengan tujuan penelitian ilmiah secara eksklusif di Biosyn. Santos saat ini mencoba memerintahkan Antociraptor untuk memburu dan membunuh Owen dan Claire. Kayla berusaha menerbangkan mereka menuju ke tempat penelitian Biosyn. Saat itu Ian Malcolm dan Ramsey Cole bekerja untuk Biosyn. Mereka sebenarnya menempatkan SAT-DART ganda di tempat itu. Selain untuk menangkap Santos, mereka juga akan berusaha untuk menghentikan kegiatan ilegal di sana. Malcolm lah yang telah memasukkan Ellie dan Grant sehingga berhasil mendapatkan bukti sampel itu. Saat Macy berhasil melarikan diri dari Dr. Wu, ia akhirnya bertemu Ellie dan Grant di tempat penelitian itu. Waktu itu Macy berhasil melepaskan Beta dari kurungannya. Ramsey juga sangat berjasa membawa mereka keluar dari komplek penelitian. Dengan menaiki sebuah pot, akhirnya mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Santos yang mengetahui hal itu langsung menyabotase pot itu. Dan perjalanan itu pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dari sini petualangan mereka diteruskan dengan bertemu di Myrtodon. Tiap saat mereka dihadapkan dengan keadaan yang senantiasa membahayakan. Dan di Myrtodon itu terus merangsek mendekati mereka. Pada saat kritis itulah sekali lagi Malcolm berhasil menyelamatkan mereka. Mereka harus menuruni bukit hingga akhirnya dipertemukan dengan Owen, Kayla, dan Claire di sana. Kini mereka pun semua berkumpul dalam satu tim. Santos mengetahui jika Ellie dan Grant berhasil mendapatkan sampel yang akan digunakan sebagai barang bukti. Lalu ia memerintahkan para karyawannya untuk membakar semua serangga di tempat itu. Tapi bukannya mati, serangga yang dalam keadaan terbakar itu justru membuat kobaran api baru ke setiap tempat yang disentuhnya. Kini juga sudah mulai bergerak. Mereka menggunakan teknologi suar untuk menggiring dinosaurus menjauh dari api. Dan mereka mencoba memasukkan hewan-hewan itu ke fasilitas utama. Mereka juga menghindarkan pertemuan dengan Gigantosaurus. Mereka kembali menghidupkan teknologi pembatasan wilayah udara dan menjauhkan dari Pterosaurus. Lalu terakhir mereka harus bisa menemukan Beta yang masih berkeliaran di padang itu. Disangka mereka mendapatkan sebuah helikopter di tempat itu. Saat mereka semua hendak menaiki helikopter, T-Rex datang menghalangi dan ia juga mulai bertarung dengan Gigantosaurus. Belum lagi Triceratops yang datang membantu T-Rex untuk melawan Gigantosaurus. Akhirnya mereka semua selamat, dan kasus yang terjadi di Biosyn itu akhirnya terungkap semua di pengadilan. Dr. Wu lah yang akhirnya mampu memusnahkan serangga itu. Dinosaurus terus hidup di komplek penelitian Biosyn sebagai tempat perlindungan mereka. Sekian kisah kita kali ini. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetap setia dan sampai jumpa.